Nah, ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizka Mukid dengan NIM G00251168 dari kelompok B7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai organa genitalia feminina. Nah, di sini ada sebuah kasus. Untuk kasus sendiri akan saya bacakan. Seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Jadi keduanya ini laki sama perempuan ya. Nah, masalah pertama, jelaskan alur perjalanan oosit dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Yang kedua, lokasi fetasi paling sering yang terjadi. Yang ketiga, jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitannya dengan prosedur kultusentesis dan kolpotomi. Nah, kita membahas yang paling pertama dulu, alur perjalanan oosit dari ovarium hingga mencapai kavum uteri. Nah, ini ada gambarnya saya ambil dari Netter. Nah, untuk ovum sendiri itu berasal dari organ yang namanya ovarium. Nah, ini ovarium. Nah, di ovarium nanti ovum itu dimatangkan. Setelah matang oleh ovarium, ovum ini nanti akan dikeluarkan, kemudian dilepaskan dan ditangkap oleh si tuba fallopi. Nah, di tuba fallopi ini awalnya dia akan berada di infundibulum terlebih dahulu. Maksudnya melewati infundibulum, nanti akan diambil oleh fimbriae infundibulumnya. Habis dari infundibulum nanti akan naik terus menuju ke sini. Nah, di sini sampai ke ampula. Nah, ampula tuba fallopi ini itu adalah tempat paling sering terjadinya pembuahan oleh sperma yang dilakukan kepada si ovum. Nah, di sini tempat pembuahan paling sering yang terjadi biasanya. Habis dari ampula nanti akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke ismus. Nah, nanti ke sini terus masuk ke dalam uterus. Nah, di uterus nanti ketika si ovumnya ini terbuahi, nanti dia akan menempel pada ini endometriumnya. Selanjutnya kita membahas tentang fornix posterior. Nah, fornix posterior ini tempatnya berada di belakang cervix vagina. Maaf, namanya cervix uterus. Nah, si fornix posterior ini itu berada di belakang cervix uterus. Nah, di sini kan si ibunya ini menghadap ke sana kan, Nah, ini ada ininya apa? Cervix uterinya. Nah, di belakangnya ada fornix posterior. Nah, fornix posterior ini itu di di seberangnya itu ada namanya kavum Douglas. Di sini kavum Douglas ini tempat paling rendah ketika si wanita itu berdiri. Jadi ketika ada cairan yang berada di rongga abdomen, nanti dia akan turun dan menumpuk di kavum Douglas. Ketika cairan itu terkumpul di kavum Douglas, akan tetapi tidak dikeluarkan, itu nanti dapat mengakibatkan infeksi dan lain sebagainya. Nah, di sini fungsi fornix posterior itu dapat terjadi. Fornix posterior ini kan bersebelahan. Nah, pada prosedur kultusentesis dia itu akan memasukkan si jarum suntik. Kan kultusentesis itu tujuannya untuk mengambil cairan yang berada di kavum Douglas untuk dikeluarkan menggunakan jarum suntik. Nah, tempat di mana jarum suntik itu ditusukkan itu berada di fornix posterior. Di sini ditusukkan, kemudian di sini ada cairan, nanti diambil oleh si jarum suntiknya. Itu untuk kultusentesis. Bedanya dengan kultotomi, secara fungsi hampir sama. Ini tujuannya untuk mengambil cairan yang berada di kavum Douglas. Nah, bedanya dengan kultusentesis, kultotomi ini tidak menggunakan jarum suntik, akan tapi si fornix posteriornya itu disayat untuk membuka jalan dari kavum Douglas menuju ke fornix posterior, kemudian dikeluarkan.
Gitu. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, jika ada salahnya bisa dikoreksi. Saya Raffi Rizka Mukid dari kelompok B7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.